Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Raden Adi Sasongko Pramudito, mahasiswa program studi Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Studi Perubahan Harga Tarif Masuk Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980 dan ditetapkan sebagai situs warisan budaya dan cagar biosfer dunia oleh UNESCO pada tahun 1986. Dan pada tahun 2019 lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menetapkan Labuan Bajo Flores dan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan destinasi wisata super prioritas. Taman Nasional Komodo memiliki luas sebesar 1.817 km persegi dengan luas darat mencapai 603 km persegi dan terdapat 3 pulau besar, pulau utama yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar sebagai tujuan destinasi utama. Taman Nasional Komodo juga memiliki spesies endemik, terdapat 2.793 ekor komodo, 28 jenis burung, 385 spesies karang dengan ribuan spesies ikan, dan 10 jenis lumba-lumba. Ditetapkannya Taman Nasional Komodo sebagai destinasi pariwisata super prioritas ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang dirancang oleh Kementerian PUPR melalui Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah atau BPIW bersama dengan Kemenparekraf. Polemik lalu muncul karena saat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super prioritas, pemerintah membuat kebijakan ekonomi menyangkut pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya alam dan lingkungan Taman Nasional Komodo. Kebijakan ekonomi menyangkut pemanfaatan sumber daya tersebut dimaksudkan untuk keperluan konservasi. Maka disosialisasikan kenaikan harga tarif masuk yang baru senilai Rp3.750.000 dengan harapan Taman Nasional Komodo mampu membiayai konservasi secara mandiri melalui retribusi tersebut. Informasi kenaikan tarif ini lalu direspon negatif oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, di mana 90% warganya menggantungkan hidup dengan bermata pencarian sebagai pelaku industri wisata. Karena kenaikan tersebut dikhawatirkan menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Ada beberapa berita yang saya kutip, antara lain dari Tribun News, Merdeka, dan CNN. Semuanya memberitakan demonstrasi yang dilakukan oleh para pelaku wisata dan juga masyarakat Manggarai Barat. Dampak kenaikan harga tarif masuk antara lain pertama, agen wisata mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp114 juta akibat pembatalan oleh 10.000 wisatawan yang akan berlibur di Taman Nasional Komodo. Berikutnya ada 19 perusahaan pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Manggarai Barat atau Formabar melakukan mogok massal. Lalu juga terjadi penurunan kunjungan sebesar 7.569 wisatawan pada bulan Agustus sejak ditetapkan harga baru, yang tentu berdampak pada aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri wisata. Hilangnya potensi wisatawan juga berdampak pada lokasi wisata di sekitar Taman Nasional Komodo, yaitu Labuan Bajo sebagai titik kedatangan di mana Bandara Internasional Komodo berada di Labuan Bajo, dan tentu wisata di Pulau Flores secara keseluruhan, sehingga dapat dirumuskan
rumusan masalah sebagai berikut, yaitu fenomena kenaikan tarif masuk TNK sebesar 14 kali lipat dari semula yaitu Rp250.000 menjadi Rp3.750.000 yang diasumsikan dapat, sehingga dapat dirumuskan pada rumusan masalah, yaitu fenomena kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebesar 14 kali lipat dari semula yaitu Rp250.000 menjadi Rp3.750.000 yang diasumsikan dapat memengaruhi kemauan untuk membayar dan kemudian menurunkan permintaan. Kebijakan penetapan harga sektoral yang kurang memperhitungkan elastisitas harga dan permintaan pasar serta willingness to pay atau kemauan untuk membayar. Dan tentu adanya resiko cross pricing, yaitu turis beralih ke destinasi wisata lain atau kompetitor terdekat. Berikutnya dapat ditetapkan pertanyaan penelitian, antara lain terdapat 3. Yang pertama, apakah faktor keunikan sumber daya, nilai heritage, atraksi turis, dan harga memengaruhi willingness to pay dari turis pengunjung Taman Nasional Komodo? Kedua, apakah perbedaan willingness to pay antara turis mancanegara dan turis domestik berpengaruh terhadap pemberlakuan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang baru? Ketiga, apakah perubahan tarif masuk Taman Nasional Komodo berpengaruh terhadap perubahan willingness to pay? Berikutnya pada tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengkaji dan menganalisis tentang faktor keunikan sumber daya, nilai heritage, atraksi turis, dan harga yang berpengaruh terhadap willingness to pay turis pengunjung Taman Nasional Komodo. Kedua, mengkaji dan menganalisis tentang perbedaan willingness to pay antara turis mancanegara dan turis domestik terkait pemberlakuan tarif yang baru. Ketiga, mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh perubahan tarif masuk Taman Nasional Komodo terhadap willingness to pay. Ruang lingkup penelitian terdapat 3, yaitu yang pertama, kemampuan membayar dari turis mancanegara maupun domestik atas tarif masuk Taman Nasional Komodo yang baru. Kedua, kemauan menerima atau willingness to accept dari turis mancanegara maupun turis domestik atas nilai tambah manfaat serta perbaikan kualitas yang ditawarkan terkait dengan harga tarif masuk yang baru. Ketiga, faktor-faktor determinan yang memengaruhi willingness to pay. Pada kerangka penelitian, saya bagi menjadi 3 section. Yang pertama adalah proses ko-kreasi nilai, di mana terdapat unsur dari turis selaku co-kreator, komunitas pariwisata, dan juga pelaku usaha wisata. Lalu selanjutnya, proses ko-kreasi ini menghasilkan nilai preferensi turis, di mana preferensi turis meliputi keunikan sumber daya, nilai heritage, dan juga atraksi turis, sehingga dapat menetapkan proses pengukuran willingness to pay dan penetapan harga, di mana harga alternatif sebagai variabel yang memediasi mencakup variabel kontrol, yaitu preferensi konservasi dan atau biaya konservasi sebagai pertimbangan dalam para turis mau untuk membayar lebih mahal. Sehingga model hipotesisnya terdapat 3 variabel, yaitu keunikan sumber daya, nilai heritage, dan atraksi turis, dengan variabel mediasi yaitu harga yang akan diukur seberapa besar memengaruhi willingness to pay. Metode pengumpulan data terdiri dari 2 jenis sumber data dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, pada jenis dan sumber data terdapat data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo pada waktu tertentu, dan data sekunder diperoleh dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Pemerintah Manggarai Barat, dan juga Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survei secara cross-seksional 1 kali secara serentak pada selang waktu tertentu
instrumen yang dipakai adalah kuesioner yang disebarkan kepada para responden, yaitu turis yang sedang berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Metode analisis data terdapat yang pertama adalah analisis faktor-faktor determinan willingness to pay, di mana faktor-faktor determinan willingness to pay memakai metode partial least square. Partial least square merupakan suatu teknik analisis multivariat yang menggunakan structural equation modeling atau SEM. Kedua, analisis pengukuran dugaan rata willingness to pay dengan metode contingent valuation method. Berikutnya, pada sebelum masuk ke bagian analisis, profil pengunjung Taman Nasional Komodo saya kategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama berdasarkan negara asal, di mana pada tabel 4.1 menunjukkan sebaran proporsi turis domestik yaitu 1,4 kali lebih besar dibanding turis asing, tidak jauh berbeda dengan rata proporsi turis yaitu 62,3% berbanding 37,7% pada periode Januari-Desember 2022. Namun ditemukan juga hasil observasi di lapangan bahwa terjadi penurunan sebesar 23,72% yang dimungkinkan diakibatkan oleh isu kenaikan tarif harga masuk TNK. Yang kedua, sebaran turis berdasarkan jenis kelamin, di mana pada tabel 4.2 dideskripsikan bahwa jumlah turis laki-laki sebesar 66,7% berbanding 33,3% turis perempuan. Hal ini dimungkinkan berkorelasi dengan karakteristik wisata di Labuan Bajo Forest, khususnya Taman Nasional Komodo yang didominasi wisata alam liar, sehingga kecenderungan wisatawan perempuan berkunjung ke TNK tidak sebesar wisatawan laki-laki. Yang ketiga, sebaran populasi turis berdasarkan kelompok umur, didominasi oleh usia 30 hingga 41 tahun sebesar 53,3%, lalu 28,3% yaitu usia 21 hingga 30. Hal ini diakibatkan oleh karakteristik wisata di Labuan Bajo di Taman Nasional Komodo yang cenderung tergolong wisata alam, sehingga rentang usia muda lebih banyak berkunjung ke TNK. Keempat, sebaran turis berdasar kategori pendapatan, di mana didominasi oleh kelas menengah sebesar 68,3%, berikutnya menengah ke atas 15% dan tinggi sebesar 6,7%. Wisata Taman Nasional Komodo memang tergolong mahal, belum banyak infrastruktur yang dibangun di sekitarnya, sehingga memang kurang terjangkau untuk para wisatawan menengah ke bawah. Dan terakhir, sebaran turis pengunjung berdasarkan jenis wisata sebesar 43,4% didominasi wisata alam liar, 33,3% oleh wisata alam. Dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan persepsi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Berikutnya, pada tahap analisis willingness to pay, diketahui bahwa faktor-faktor determinan WTP ini dianalisis secara parametrik menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan teknik partial least square yang terdiri dari outer dan inner model. Pada outer model yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan beberapa nilai
indikator dengan variabel latennya, yaitu antara lain uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Sebelum berlanjut pada hasil uji parametrik, diketahui pula pada analisis willingness to pay pada tabel 4.6 di mana diketahui rata-rata jumlah maksimum uang yang mau dibayarkan oleh turis domestik atau WTP domestik adalah sebesar Rp731.250. Sedangkan rata-rata jumlah maksimum uang yang mau dibayarkan oleh turis asing atau WTP asing adalah Rp581.250. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata kenaikan harga adalah sebesar 262,5%, dan harga maksimum tarif masuk yang didapat adalah Rp556.250. Kembali ke uji validitas konvergen, berdasarkan tabel yang disajikan, diketahui bahwa nilai outer loading di bawah 0,7 yang berarti perlu dipertimbangkan untuk dapat dinyatakan valid. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dilakukan pengujian secara dengan parameter uji validitas konvergen, yaitu nilai average variance extract atau AVE. Nilai AVE uji validitas konvergen berdasarkan tabel 4.8 didapat nilai semua variabel di atas 0,5. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi syarat mutlak pengujian validitas atau dapat dikatakan valid. Pada uji validitas diskriminan, nilai cross-loading pada tabel di atas menunjukkan bahwa diskriminan validity atau memiliki nilai yang baik. Hal tersebut dikarenakan variabel tidak ada yang lebih kecil dibanding dengan nilai cross-loading yang dihubungkan dengan variabel laten lainnya, sehingga pengujian validitas diskriminan terpenuhi. Berikutnya pada uji reliabilitas berdasarkan tabel 4.10. Pada tabel 4.10 di mana nilai composite reliability dan crossbar alpha untuk semua variabel nilainya di atas 0,7, sehingga semua variabel tersebut dikatakan reliable dan layak untuk dilakukan proses pengujian selanjutnya, yaitu pengujian inner model. Pada pengujian inner model terdapat 3 uji yang akan dilakukan, yaitu uji hipotesis koefisien determinasi, uji goodness of fit, dan uji hipotesis parsial atau t-statistik. Berdasarkan tabel 4.11 pada uji koefisien determinasi atau R-square, nilai R-square untuk WTP1 sebesar 0,568. Hal ini bermakna bahwa keunikan sumber daya, nilai heritage, atraksi turis, dan harga memiliki pengaruh secara simultan sebesar 56,8% terhadap WTP1. Begitu juga terhadap WTP2, 3, dan 4. Semua variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan sebesar 31,7%, 37,9%, dan 34,2%. Uji goodness of fit, model dikatakan fit jika nilai standardized root mean square root residual lebih kecil dari 0,1. Nilai SRMR tadi didapatkan pada hasil data yang diolah sebesar 0,091, yang berarti bahwa model sudah fit. Berikutnya pada uji hipotesis parsial, pada gambar yang disajikan di sebelah, pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis statistik langsung berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh keunikan sumber daya terhadap harga dengan nilai p-value 0,000 di mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga menunjukkan hasil signifikan. Pengaruh nilai heritage
terhadap harga dengan nilai p-value 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil signifikan. Ketiga, pengaruh atraksi turis terhadap harga dengan nilai p-value 0,00 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil signifikan. Keempat, pengaruh harga terhadap WTP1 dengan nilai p-value 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga menunjukkan hasil yang signifikan. Kelima, sedangkan pasangan variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai p-value lebih besar daripada 0,05. Hasil analisis statistik tidak langsung berdasarkan tabel 4.13 yaitu pengaruh keunikan sumber daya terhadap WTP1 yang dimediasi oleh harga dengan nilai p-value 0,001 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil yang signifikan. Kedua, pengaruh nilai heritage terhadap WTP1 yang dimediasi oleh harga dengan nilai p-value 0,010 di mana alfa lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga menunjukkan hasil signifikan. Ketiga, pengaruh atraksi turis terhadap WTP1 yang dimediasi oleh harga dengan nilai p-value 0,003 di mana lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan hasil yang juga signifikan. Dan terakhir, untuk membedakan WTP1 antara turis mancanegara dan turis domestik dilakukan uji Mann-Whitney. Pada tabel 4.14, hasil dari uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,759, lebih besar daripada 0,5 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan WTP1 yang signifikan antara turis mancanegara dan juga turis domestik terkait pemberlakuan tarif masuk TNK. Sehingga dapat disimpulkan pada simpulan penelitian ini bahwa faktor-faktor determinan yaitu keunikan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP1 dengan nilai signifikasi 0,00 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap WTP2, WTP3, dan WTP4. Harga memediasi berpengaruh keunikan sumber daya terhadap WTP1 dengan tingkat signifikasi 0,00. Harga mediasi pengaruh nilai heritage terhadap WTP1 dengan tingkat signifikasi 0,003. Harga memediasi pengaruh atraksi turis terhadap WTP1 dengan tingkat signifikasi 0,00. Pada willingness to pay, nilai rata-rata WTP yang masih mau dibayar oleh turis domestik adalah senilai Rp732.250 dan nilai rata-rata WTP yang mau dibayar oleh turis asing adalah Rp581.250.000. Tingkat kenaikan maksimum untuk harga tarif masuk TNK adalah sebesar 262,5% yang berlaku bagi turis asing maupun turis domestik. Rata-rata harga maksimum yang masih masuk dibayar oleh turis pengunjung Taman Nasional Komodo baik domestik maupun asing adalah senilai Rp656.250. Keterbatasan pada penelitian ini antara lain pemberlakuan PSBB pada saat pandemi COVID mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke TNK, mungkin berdampak pada karakteristik wisatawan yang hadir saat dilakukan penelitian. Yang kedua, metode pengumpulan data dengan teknik purposive sampling berdampak pada sampel yang kurang beragam dari segi waktu sehingga memungkinkan hasil kuesioner tidak memberikan informasi yang lebih komprehensif dan luas. Terakhir, pada implikasi bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan pemerintah lebih aware dalam menetapkan kebijakan yang sebaiknya dilakukan dengan lebih memperhatikan pendekatan yang meliputi kemauan bayar wisatawan atau WTP, surplus konsumen. Pendekatan juga harus diimbangi dengan pengumpulan data yang lebih valid dan mencakup semua aspek. Bagi para pelaku usaha, diharapkan mampu berinovasi pada pasar digital baik untuk keperluan promosi maupun penjualan jasa pariwisata dan lebih giat berkolaborasi dengan entitas bisnis lainnya. Terima kasih, demikian penelitian yang saya lakukan terkait
kenaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo semoga bermanfaat bagi banyak pihak, terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan, juga para pelaku wisata yang didominasi oleh masyarakat Manggarai Barat, agar penelitian ini nantinya mampu menjadi acuan dalam menetapkan tarif sehingga kebijakan yang tepat mampu menguntungkan semua pihak dan tentu ujungnya adalah menyejahterakan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Saya Adila Samapranudito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.